Justin, Bang Erben, itu guru-guru saya. Waduh, saya pernah debat sama Erben, dia emosi, malah ngamuk-ngamuk. Si Justin malah ini, malah, aduh kacau. Itu guru senior bro, jangan dia. Waduh. Tapi mereka pelajaran sejarahnya berantakan, bro. Gak tahu bro, yang penting kalau bagi saya ya, untuk apa sih kita terlalu jauh membahas dari segi sejarah. Itu kan memang benar sudah ada yang keyakinan kita bahwa Yesus itu nanti datang kedua kali, Isa juga nanti datang dua kali. Nanti dilihat aja, Isa kah yang datang kedua kali atau Yesus yang datang kedua kali. Yang Betul. hakim kan sama-sama hakim. Kalau sudah Betul. hakim yang sebagai hakim, dia yang berhak menentukan. Iya, tapi gini loh bro, lo tahu nggak alasan kenapa Nabi Isa itu dinarasikan di Islam akan kembali lagi? Iya, saya pernah diskusi sama mereka juga, teman-teman Anda membunuh Dajjal. Bunuh babi, bunuh Dajjal Ya, itu juga yang ya. gua bingung, itu membunuh babi. Tuhan Bukan. Enak itu rasanya kayak suah, dimakan aja. Hah? Babi Lah. itu enak rasanya Kak Jibril, apalagi Oh. babi guling. Wah, Kak Jibril cobain. Tapi Kak Jibril Iya. Islam nggak bisa cobain. Nggak boleh di Iya. Islam, nggak boleh. Cuman kita Iya. yang bisa. Heeh. Sebentar. Enggak, ini kan kenapa babi itu dimusnahkan oleh Nabi Isa nanti kedua kali. Itu salah babi itu apa? Itu pertama. Terus kenapa dia dari Salah babinya katanya haram itu. Ade Bereta, jangan dulu ngomong ya, kasih kesempatan Bang Joshua dulu biar selesai. Silakan Bang Joshua. Ya, pertama kan Salah si babi apa? Oke, terus? ya salah babi apa? Dia diciptakan kan. Terus kenapa nanti Tuhan itu Yesus datang kedua kali repot-repot kok bunuh babi. Sekarang aja lah. Maksudnya dimusnahkan seluruh babi yang ada di negara-negara gitu. Oke. Supaya lebih enak lah. Oke. Mempercepat. Nah gini, kenapa Nabi Isa mesti turun lagi? Karena sampai sekarang pun bro, ada kitab yang 14 abad nggak berubah, ratusan juta orang penghafal, dan terbukti ada manuskripnya sampai dari abad 7 sampai sekarang nggak berubah. Ini memang benar kitab suci yang bisa dibuktikan secara empiris, secara sains juga. Sekarang ini aja nggak bisa diimanin. Nah, insya Allah sekarang lo lagi di mana, bro? Lagi di mana? Maksudnya? Lagi di Bandung. Enggak, di Kalimantan. Tapi nanti mau ke Bali nih liburan. Nah, insya Allah kita ketemu di Bali. Gue ketemu lo, gue salam tangan lo. Habis itu gue belah matahari di depan mata lo. Lo nggak akan beriman sama Allah dan Rasulnya. Mesti Nabi Isa yang lo imanin. Mesti Yehosua yang di abad ke-1 mesti di depan lo bilang dia gua bukan Tuhan. Di mana gue bilang gua Tuhan? Yohanes 10:30, kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat. Itu 13:13, Yohanes 13:13 itu. 13. Lah, lebih hafal gue daripada dia. Iya, kalau Yohanes 10:30 aku dan Bapa adalah satu. Ya sudah. Di jalan ini bro, datanya ada di rumah. Iya. Nggak, bukan. Maksudnya di situ dia bilang aku guru dan tuan. Dalam bahasa Inggrisnya I am your teacher and Lord. Lord itu di situ artinya tuan. Tuan itu bisa untuk makhluk, landlord, tuan tanah. Bro, Dia nggak sekarang bilang saya dia tanya, Tuhan. Bro, Bang Jibril. Oke, Anda siap. punya Tuhan tidak? Punya. Siapa Tuhan Anda? Allah Subhanahu wa taala, Allah taala. Jadi Allah itu Tuhan. Tuhan. Dia Allah ini nama Tuhan, bro. Begitu juga dengan Yesus. Nah, di mana dia bilang akulah Tuhan. Nah, di Lukas 2 ayat 10 sampai 11 di situ Oke, Lukas malaikat juga 2 mengatakan, Lukas 2:10. Lukas 2 ayat 10 sampai 11 Oke. para malaikat memberitakan kabar baik. Gue bacain aja. Ntar lo salah-salah lagi.
Lukas 2 nomor 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat itu ngomong, bro. Oke, kita dibantah lihat lagi nih. itu. Kita lihat nih original teksnya kurios Tuan. Aduh. Nah, Apa lagi ada istri saya deh, ini sudah mulai datang ke mobil. Izin turun dulu ya semua. siap, Terima kasih siap. ya. Siap. Salam semuanya. Ya, Yuk. Bang Joshua siap. Hati bre, perasaan gue nggak enak nih. Ada Berta. Iya, Berta namaku, Bang Fandi. Ini Iya, kok Babian suara- Bang Jibril. suaranya kok ini banget nih. Kenapa? Berapa umurnya, Dek? Aku udah tua 21 tahun. Nah, Bang Jibril. Wala Bang Jibril 23 sekarang, 23. Udah tua aku Bang Jibril. Tunggu. Bukan anak-anak lagi aku. Aku udah satu. Tunggu bentar, 21 berarti lahirnya 2000-an, 2004. 2004. La haula wala quwata illa Tua billah. kan? Makasih Iya. dikatain. Enggak lah. Aku mau tanya sama Bang Fandi yang kemarin itu, Bang Fandi. Apa sunat-sunat tuh? Kenapa ya sunat-sunat? Enggak, aku sama Bang Fandi. Kenapa Fandi. dengan Bang Jibril? Dia Bang Jibril aja, sama aja. Oh, sama Dan aja. Bang Ya Jibril sudah adalah Bang satu. Jibril. Apa tuh? Aku kan dengar, tapi aku juga ada tuh udah dikasih tahu sama tante, aduh Rifa. siapa lagi namanya ya, Tante Rifa. Hesti. Nah, Oh, sama Hesti. Tante Nora. Nah, udah dikasih tahu sih. Ya udah aku udah paham kan. Nah, itu kan ada tuh yang cerita-cerita Nabi Ibrahim itu. Aku belum ketemu tuh kan ceritanya tuh. Apa namanya artikelnya tuh. Soalnya aku nggak dapet. Nah, itu bisa diceritain lagi nggak, Bang? Apa hubungannya sama Nabi Ibrahim? Kayak gitu. Maaf ya kalau kepanjangan pertanyaan aku. Soal sunat sama Nabi Ibrahim. Korelasinya. Kayak gitu. Itu kenapa tuh bisa dijelaskan? Oh, Bang Dika? kalau di kitab suci yang kita tahu, saya nggak usah nyeritain dari kekristenan deh, dari Islam aja. Kalau korelasinya itu Nabi Ibrahim itu disuruh memang untuk berhitan, untuk bersunat. Itu perjanjian, bukan perjanjian, itu lebih ke syariat ajaran Nabi Ibrahim. Yang kita tahu Nabi Ibrahim itu punya anak nanti ada 3. Nabi Ismail alaihi salam, Nabi Ishak alaihi salam, sama Madian. Nah, Nabi Ismail itu nanti jadi nenek moyangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Ishak itu nanti punya anak ke Yakub, Yusuf, Yunus, Harun, Musa, Ilyasa sampai nanti ke Yesus. Nah, nanti yang anak yang ketiga namanya Madian itu nanti punya anak namanya Nabi juga, dia jadi Syuaib alaihi salam. Nah, perjanjian Ibrahim atau syariat Ibrahim ini diikuti ke semua anak-anaknya dan semua ajaran-ajaran anak-anaknya. Itu memang harus, kalau itu wajib. Itu syariatnya, Dek. Oke. Terus sebentar ya aku baca lagi nih. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman di bawah ya. Kencangin tap-tapnya, dikit lagi buka puasa. Semangat. Berarti kan Nabi Ibrahim kan juga sunat juga kan? Oh iya dong. Iya kan? Iya dong. Iya dong. Pakai kapak umur 95. Tuhan Yesus. Nah, Sebentar Kak. Aku baca lagi. kenapa jadi Tuhan? Maaf ya. Enggak, ini Karena untuk umatnya yang sekarang itu diwajibkankah katanya Tante Nora sama Tante Hesti? Iya diwajibkan. oh iya, kalau dari segi Islam, kita di Al-Quran disebutkan itu di Al-An'am ayat 161 sama An-Nisa ayat 125. Kami mesti mengikuti syariat
ajaran Ibrahim? Harus. Kalau kami ya, kami kan yang mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Oke, makasih. Yo. Udahlah, Enggak, udah ini selesai. Mbak Berita tertarik banget sama sunat-sunat ini. Kenapa ya? Ada Kenapa? Iya, karena kan gini, aku kan bosan ya pembahasannya Tuhan terus yang dibahas tuh. Udah ngerti lah aku. Kalian Tuhannya Allah. Terus kalian kalau Isa Al-Masih itu nabi buat kalian. Ya udah kan udah ngerti kan? Akunya udah ngerti, udah paham. Nah, itu apa ya? Kalau urusan mereka yang nggak paham masa bodoh lah buat aku. Yang penting aku udah paham. Jadi aku yang nggak paham aja yang aku tanya. Kayak gitu Bang Jibril. Tapi udah tahu bedanya sunat sama nggak sunat? Iya, tahu. Kalau nggak kan kalau sunat kan dipotong kan itunya. Nah, itunya itu yang bagian ujungnya. Nah, habis itu kalau yang nggak dipotong itu nantinya bakal banyak penyakit. Bilangnya kan kayak gitu. Aku taunya itu aku dari kawanku yang Islam. Bisa tuh kan kawanku bercakap kan tuh kalau diketawain lagi kenapa sih? Enggak, lagi pada mau buka puasa, jadi pada nonton ini, pada mau nonton Sri Mulat mungkin pada ketawa. Terus? Nggak jadi diketawain tuh. Enggak lah guys, jangan ketawa dong. Waduh. Nggak usah ditanggapin deh yang dibawa. Di atas sama Bang Jibril. Anggap nanti aja di mute nih, komennya di mute nih. Ya, nanti di mute. Anggap aja dunia milik kalian berdua lah. Nggak, terus ujungnya dipotong berarti. Bilang kayak gitu kan aku tanya kan sama aku kan intinya kan aku nggak membandingkan agama satu dengan agama lainnya kan. Ya udah, yang penting aku pengen taunya yang pengen aku tahu aja gitu. Kalau urusan mereka nggak pengen tahu itu masa bodoh buat aku. Yang penting aku kan gitu. Nah, habis itu ku tanya lagi kan, kenapa kamu bersunat? Ku bilang kayak gitu. Apanya yang dipotong? Terus kan katanya waktu bersunat tuh ketika di umur agak sedikit kecil ya orangnya. Masih kecil lah. Nah itu dipotong. Itu dipotong apanya? Aku bilang kayak gitu. Ujungnya lah dipotong tuh ujungnya. Bilang kayak gitu. Terus kenapa dipotong? Iya biar nggak ada banyak penyakit. Nanti kalau nggak dipotong ntar banyak penyakitnya nggak suci. Bilangnya kan kayak gitu. Oke, aku paham. Terus abis itu ya pengen tahu aja kenapa kok disunat gitu kan? Dianya nggak ngasih omongan lagi kenapa kau bersunat, cuman dikasih tahu gitu aja kan. Wajib enggaknya kan enggak dikasih tahu, ya udah sunat aja gitu. Itu Islam, tasnya orang Islam kayak gitu. Tapi kalau saya nanya Mbak Berta gini, Mbak Berta kalau setiap hari atau seumur hidup pakai, Mbak Berta tahu jaket nggak? Nah kalau tiap hari pakai jaket kira-kira gimana Mbak Berta? Ya kalau dingin nggak apa-apa lah. Tapi kalau Biar panas, mau hujan, mau naik motor, mau naik mobil terus, tapi pakai jaket terus, kira-kira gimana tuh badannya? Panas. Setelah panas gimana itu? Nggak enak lah. Dengan keringetan, dengan peliket, dengan bau, ya kan? Nah itu. Oh kayak gitu. Tapi intinya itu wajib kan di Islam. Iya. Ya udah, aku cuma pengen tahu itunya aja gitu. Wajib gitu kan. Ya, makasih udah dikasih tahu Bang Jibril. Sama-sama, Dek. Ya bertanya aja lagi, Dek. Tanya mau apa ya? Udah kelar. Tanya apa lagi aku ya? Belum baca-baca lagi artikel. Kisah Nabi Ibrahim yang mau diceritain sama Bang Jibril. Iya lupa. Ceritakanlah Bang Jibril. Kenapa tuh? Yang mana nih? Bagian mananya? Bagian mananya? Aduh, aku nggak tahu lagi Nabi Ibrahim itu ngapain di Islam. Ngapain di Islam? Oke. Nabi Ibrahim. Oke, diceritakan dalam Islam Nabi Ibrahim itu kan tadi saya udah ceritain punya anak 3. Yang pertama itu nama anaknya itu Ismail alaihi salam, habis itu yang kedua Ishak. Nah, Nabi Ismail itu dengan ibundanya Hajar itu
diantar sama Nabi Ibrahim tuh ke Mekah dan ditinggikan Ka'bah oleh Nabi Ibrahim. Nah, sementara Nabi Ishak itu tempatnya di Israel. Nah, di Israel dibuatkan yang namanya Bait El. Kalau Mbak Berta tahu nggak nih soal Bait El? Ya cerita aja. Oke, saya buka aja Menurut ya. versi Islam kayak mana? Ini bukan soal Islam, ini bukan dari Islam doang, tapi memang dari segi sejarah. Oh Nah, ya, nih saya tunjukin ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, Nabi Ishak yang tadi ya, saya tunjukin nih. Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Ishak. Ya. Dan ini chart untuk nabi-nabinya. Yang merah ini Yahudi atau Bani Israel karena dari Yakub ini Israel semua. Bani Israel Yahudi. 11 dari 25 nabi itu Yahudi. Yang 14 enggak. Nah, Nabi Ismail dan Ishak. Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah, ini di Ka'bah, tepatnya di Mekah. Nabi Ibrahim membangunkan Ka'bah waktu itu. Nah, Nabi Ishak waktu itu ditinggalkan second temple, sama Bait El namanya. Jadi ini namanya Baitullah, ini namanya Bait El. Ini Nabi Ibrahim. Nah, diceritakan di agama Mbak Berta, waktu itu Yesus ngusir orang yang jualan di sekitar sini, di sekitar Bait El. Ingat nggak? Ada ceritanya nggak? Tahu nggak? Nah, di tahun 107, kaum Yunani pagan Romawi ini menghancurkan Bait El ini, dihancurkan Second Temple ini. Sisanya tinggal satu dinding dia. Nah, di satu tembok itu sekarang mereka jadikan, karena mereka ratapi, udah 19 abad mereka ratapi ini. Namanya jadi tembok ratapan. Nah, mereka selalu berdoa ke arah sini. Nih, mereka sembah batu-batunya ini. Nah, kalau nggak terima, oh nggak, mereka nggak menyembah batunya, ya sama. Islam juga tidak menyembah batunya, tapi menyembah ke arah sini karena ini tanah suci. Nah, dua agama ini agama Samawi, ini agamanya Yesus. Karena diceritakan di Bible Mbak, Yesus ada sujud kan, berdoa. Nah, ini arahnya, ini arah kiblat mereka, Bait El namanya. Ini ciri-ciri agama Samawi, ciri-ciri agama Abrahamik atau ajaran Ibrahim. Yang nggak punya dua ini bukan ajaran Ibrahim, tapi ajaran pagan. Nah, ajaran pagan itu ajaran yang bukan dari langit, tapi dibuat oleh manusia. Seperti konsili-konsili, rapat-rapat, akhirnya keluar agama, keluar ajaran-ajaran yang dibuat dari manusia. Itu ajaran Ibrahim, Mbak Berta. Kira-kira Mbak Berta punya kiblat nggak? Di situ ada Tuhan, ya sudah kita sembah di situ. Nah, sama kayak penyembah Zeus, Mbak. Berarti nyembah roh. Tuhannya kelihatan, ada gambarnya. Jadi sebenarnya Mbak ngikutin Nabi Ibrahim atau ngikutin siapa nih? Ya kan kalau di menurut agama kakak seperti itu, ke papa. Loh, itu bukan cuma saya, itu Bani Israel, ajarannya Yesus, Yahudi seperti itu, bukan cuma dari saya. Bukan cuma Islam, itu perspektif keyahudian juga seperti itu. Oke, sekarang saya buka coba kitab mereka ya Mbak ya. Soal kalau mereka punya Bait El,
kalau mereka punya bait El ini, mereka ngapain sih? Di bait El itu, nih kita coba baca ya. Ini tulisan mereka nih, Hebrew. Nih saya translate. Setiap hari mereka mengelilingi altar 1 kali dan berkata, Tuhan selamatkan kami, Tuhan tolong beri kami kesuksesan. Merujuk kepada Mazmur 118:25. Rabi Yehuda berkata bahwa mereka akan berkata, Anifaho, tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Nah, jadi Yahudi, Mbak, kalau punya bait El, mereka disuruh mengelilingi sebanyak 7 kali. Nah, sama seperti di Islam, kita disuruh tawaf 7 kali. Nah, Mbak Mereka kira-kira ngikutin. mereka ngikutin maksudnya? Kayak mana? Ulangin lagi yang tadi tuh. Oke. Ntar aku baca lagi. Oke. Ini saya buka dari Sefaria. Sefaria ini artinya library. Library itu artinya apa ya bahasa Indonesia? Perpustakaan. Perpustakaan Yahudi. Saya translate ya. Tolong selamatkan kami. Dan pada hari itu, hari ke-7 Sukot, mereka akan mengelilingi altar sebanyak 7 kali. Jadi orang-orang Yahudi atau Yesus atau Yehosua, kalau mereka punya bait El, mereka disuruh tawaf 7 kali. Sama seperti ajaran Islam, disuruh 7 kali. Nah, ini tuh ajaran Nabi Ishak. Ini yang tadi saya tunjukin. Ibrahim ke Ismail dan Ibrahim ke Ishak. Nah, 2 ini ajarannya sama. Disuruh tawaf di bait Tuhan mereka. Ini ciri-ciri Abrahamik. Ciri-ciri agamanya, ajarannya Nabi Ibrahim. Nah, kira-kira Mbak tawafnya di mana tuh? Atau ada tawaf kan? Apa nyembah api nih? Apa nyembah patung nih? Heran. Nyembah proyektor nih. Bagaimana ini pusing? Aduh, udah puasa kagak, sunat kagak, tawaf kagak. Jangan bisik-bisik. Oh, ya, siap. Ayo Dek, bertanya lagi. Gak apa-apa, gak usah takut sama Bang Jibril. Nggak apa-apa kah? Jangan diketawain. Itu pada ketawa semua. Jangan tertawa Enggak, kali. Kenapa? ketawa saya karena saya bisik-bisik barusan. Oh. Jangan ketawa kalian di bawah. Tap-tap layar ya, Ini teman-teman. di blok aja nih yang ketawa-tawa di bawah. Segala surutannya punya istri apa enggak? Apa hubungannya sama aku? Gini, Bang Jibril mau tanya lagi. Iya, Ya, saya. udah paham dah tuh kan. Bang Jibril bilang kayak gitu. Pindah aluran lagi boleh? Boleh dong. Nah, kan Nabi Muhammad ya. Kan Nabi Muhammad, aku pernah tahu ada yang bilang tuh. Bukan ada yang bilang sih, cuman pernah dengar. Nah, Nabi Muhammad kan apa? Kalau urusan menikahi itu bukan menikahi banyak-banyak orang, bukan. Karena itu membantu kan. Betul. Nah, membantu itu membantu dalam artian membantu biar yang dibantu itu bisa punya kehidupan yang mandiri, yang ada pemimpinnya atau kayak mana? Oke. Kok sampai banyak gitu? Baik. Di Islam, ajaran kita itu satu-satunya agama yang membatasi jumlah istri. Mbak Berta bisa cek di semua agama, apakah agama lain membatasi jumlah istri. Itu satu. Kedua, Rasulullah waktu itu dia perlu menambah istri itu bukan untuk
sekedar satu rumah dan seterusnya. Gini Mbak Berta, contoh ya, Mbak Berta contoh lah Muslim, ya. Habis itu suami Mbak Berta ikut sama saya, mengikuti saya, ajaran saya dan seterusnya. Habis itu Mbak Berta, suaminya bilang sama saya kalau dia meninggal duluan, tolong jaga istri saya, tolong jaga Mbak Berta. Saya bilang oke, baik. Tiba-tiba suami Mbak Berta mati dalam perang atau sebagainya. Nah, saya kan nggak bisa ke rumah Mbak Berta habis itu ngasih duit setiap minggu, setiap 2 minggu, setiap 3 minggu. Nanti orang mikirnya apa? Jadi fitnah. Oh, Betul nggak? benar. Sementara saya waktu itu, Rasulullah waktu itu umur 46 aja, istrinya tuh ada yang umur 65. Nah, itu Jadi untuk memang membantu kan intinya. jadi memang bukan untuk seksual, bukan. Untuk Karena membantu kan. Betul, karena Rasulullah Mbak Berta, dia itu setia sama satu istri dari umur 25 sampai umur 25 tahun dia sama Siti Hadijah. 25 tahun dengan satu istri. Jadi kalau soal setia-setiaan, soal seksual, kayaknya Rasulullah tuh bukan yang nggak perlu dipertanyakan lagi. Dan waktu Rasulullah sama Hadijah, Rasulullah ini lagi tajir-tajirnya. Jadi kalau memang mau beristri banyak, mestinya waktu itu. Ini enggak. Begitu jadi Rasulullah, begitu miskin. Rasulullah ini begitu jadi nabi, nggak setajir atau nggak sekaya sebelumnya loh. Nah, jadi itu untuk membantu janda, untuk membantu. Oke, sekarang gini deh, simpelnya deh, Mbak Berta. Kalau seorang perempuan ini sekarang kita bisa lihat nih di sekitar kita. Kalau perempuan-perempuan, contoh ada di bawah tuh, ada Bu Darni. Ada Bu Darni itu di bawah tuh, nggak usah dinaikin. Kita ceritain aja. Kita kalau nyeritain orang nggak di belakang, kita nyeritain di depan. Contoh Bu Darni. Bu Darni single parents, perempuan sendiri. Alhamdulillahnya Bu Darni hidup di zaman sekarang yang dia bisa punya toko, dia bisa punya tambal ban, dia bisa punya ini, bisa punya itu. Coba 10 abad yang lalu, coba 1000 tahun sebelum ini, Bu Darni mana bisa survive sendiri? Dia mesti nyari suami untuk nolong. Nah, kalau tiba-tiba nggak boleh orang dinikahi untuk menolong, gimana nasib Bu Darmi 10 abad yang lalu? Nggak jual diri, nggak ini, nggak itu, akhirnya hancur kan? Alhamdulillah Bu Darni hidupnya di zaman abad 20, bisa punya ini, bisa punya itu, bisa selamat sendiri. Ya Masya Allah. Jadi ya itu tadi Mbak Berta. Jadi mudah-mudahan menjawab ya. Iya, intinya kan membantu kan. Jadi Ya. terus lagi kan itu apa sih namanya? Ini benar atau salah aja ya? Jawabannya Bang Jibril. Kan ada tuh yang bilang, adalah dengar-dengar katanya Nabi Muhammad itu menikahi anak kecil. Emang benarkah itu? Oke. Biar saya buka aja datanya ya. Nggak apa-apa kan, pengen Iya nggak tahu. apa-apa dong, nggak apa-apa. Kalau nggak boleh nggak apa-apa, jawab aja. Boleh, Kayak boleh. Aku nggak mau bahas ini kan aku udah Boleh, bicara. boleh. Karena mungkin yang bertanyakan ini juga bukan Mbak doang, mungkin ada yang imannya lagi terguncang di bawah, pengen tahu juga, pengen Gini, ini juga. aku taunya itu dengarnya itu dari room itu loh, kan banyak yang tapping di bawah tuh. Coba kau tanya tuh kenapa Muhammad itu Muhammad itu nikah sama anak-anak, kan ada tuh yang bilang kayak gitu lah. Emang benerkah? Kan aku pengen tahu juga. Ini saya buka ya.
Jadi itu diambil dari hadis. Bentar. Itu diambil dari hadis. Sebentar saya buka. Tuh apa itu? Nah nih. Iya. Di sini diceritakan. Mbak tahu nggak hadis itu apa? Al-Quran kan? Bukan. Hadis itu jadi Al-Quran itu kan kitab sucinya, firman Allah. Kalau hadis itu riwayat Rasulullah. Oh, iya. Ada yang pernah bilang gitu, iya. Iya. Baru ingat. Jadi hadis itu apa yang dikatakan, apa yang dilakukan dan diamnya Rasulullah, ya. Nah, ini riwayat ya. Ini riwayat Rasulullah. Dari Sahih Bukhari 4738. Nabi SAW menikahinya saat berumur 6 tahun dan ia digauli saat berumur 9 tahun. Ini hadis pertama. Ini kita lihat ya, yang menceritakan ini siapa? Yang menceritakan di sini ada Hisham. Mbak tandain ya, namanya Hisham. Iya. Nah, habis itu ada narasi berikutnya juga sama. Nabi SAW menikahi saat berumur 6 tahun. Kita tanda ini. Yang menceritakan siapa? Hisham. Habis itu kita balik lagi, Nabi SAW 6 tahun. Lalu kemudian beliau hidup bersamanya sampai 9 tahun. Ini siapa yang menceritakan? Hisham. Kita cek nih. Hisham ini siapa sih? Kenapa sih? Warnanya pink. Ini kan hijau, pink, biru. Begitu kita lihat, warna pink ini artinya buruk hafalannya. Syaduk. Buruk hafalannya, ialah perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan, tetapi ia memiliki hafalan yang buruk dan sering keliru dalam periwayatan. Jadi yang menceritakan hadis ini itu ada yang pelupa, Mbak. Nah, jadi kalau ini bisa disahihkan karena ini bukan hukum. Nah, kita balik lagi. Kalau kita mau mencari tahu sebenarnya Aisyah ini kapan sih dinikahin dan umur berapa sih? Begitu kita cari tahu, saya baca nih, ini kurang lebih sama riwayat juga. Anas menceritakan saat terjadinya perang Hud, kaum muslimin tidak dapat memposisikan diri dekat Rasul. Saat itu ia melihat Aisyah dan Ummu Sulaim tergopoh-gopoh membawakan kantung air untuk diminum pasukan perang. Nah, jadi kita tahu ya, Aisyah ada di perang Uhud. Ya? Iya. Jadi Aisyah itu udah ikut perang Uhud. Nah, di narasi selanjutnya diceritakan bahwa Abdullah bin Umar mengatakan bahwa Rasulullah tidak mengizinkan dirinya ikut dalam perang Uhud ketika dia berusia 14 tahun. Namun ketika perang Khandak umurnya 15 tahun, Nabi pun mengizinkan. Nah, jadi kita bisa tahu dari sini umur 14 itu nggak boleh ikut perang. Umur 15 boleh. Nah, jadi kita tahu umur Aisyah waktu perang Uhud itu udah 15 tahun. Dinikahi setahun sebelum Uhud. Jadi minimal Aisyah itu umurnya 13 ke 14. Ini dari ikut perangnya ya. Ya, tapi kalau kita mau lihat ukur-ukuran umur, kalau saya lihat di sini, di balik lagi di kitab di Sefaria. Di Sefaria ini kitab Keyahudian. Di sini di kitab Genesis itu Genesis itu kitab Kejadian. Di kitab Kejadian 25 nomor 20, di sini diceritakan Ishak was 40 years old when he took a wife Rebecca. Ishak menikahi, dia berumur 40 lebih begitu dia menikahi Rebecca. Nah, begitu kita lihat tafsir dari Keyahudiannya, Ishak, nih ya, saya translate aja ya. Translate. Baru dilahirkan ketika Ishak terbaring di altar pada usia 37 dan dengan demikian mampu menjadi ayah dari keturunan. Dalam situasi seperti ini tidak ada kritik yang dapat ditujukan kepada Ishak karena tidak menikah lebih awal. Rebecca baru berusia
3 tahun ketika Ishak menikahinya. Nah, jadi Ishak, nenek moyang Yesus, itu menikahi Rebeka di umur 3 tahun. Nah, masa kita mau ngeributin orang yang perempuan yang udah ikut perang, ini udah ikut perang loh, sama yang batita. Ini bukan balita lagi, tapi ini batita loh. Bukan balita ya, balita kan 5 tahun. Yang ini udah ikut perang, yang ini batita. Tapi kita siapa sih, ya kan, menghakimi orang-orang yang 2000 tahun yang lalu. Berarti intinya 1000. tidak. Kayak Artinya gitu kan? enggak. Oh, itu Nabi Aisyah udah ikut perang. Lah ya kan intinya tidak kan kayak gitu. Iya, jelas. Oh ya sudah, dapat jawabannya. Makasih. Sama-sama, Dek. Sudah Bang Fandi udah semua. Tanya apa lagi? Aku turun aja ya. Udah keluar. Iya, jangan dulu lah, tanya lagi lah, 2 pertanyaan lagi, nggak apa-apa. Udah, nggak ada lagi loh. Belum ada lagi. Belum ada aku baca-baca lagi. Soalnya cari-cari artikel keislaman tuh susah kali. Kok mau cari soal apa, soal Islam? Iya, soalnya kan abang Islam. Aku Iya, apa? bukan. Aku bahaya, ada bahayanya. Abang kagak paham-paham nih ya. Iyalah nggak apa-apa. Takut tergoncang ya, takut. Bukan. Kayak mana pula ini? Tolong Bang Fandi. Enggak, gini Mbak Rebeka, sebelum Mbak Rebeka turun. Kita bisa setuju nggak kalau Tuhan pencipta langit bumi beserta isi dia ini mestinya nggak bergantung terhadap apapun dan siapapun? Ya, terus kenapa? Mbak percaya Tritunggal kan? Oh iya. Tuhan Bapak bergantung nggak sama Yesus? Atau Yesus bergantung nggak sama Bapaknya? Wah, kalau itu tanya sama Romo aja, jangan tanya sama aku. Kayak mana? Enggak, kan tadi kita udah setuju kalau Tuhan nggak mau pencipta aku. langit bumi beserta isinya mestinya nggak iya, bergantung konteksnya terhadap kalau di aku apapun dan begini ya, Bang siapapun. Jibril ya. Gimana Maaf tuh? nih, aku kan Gimana? dari awal udah bilang aku nggak mau banding-bandingin agama satu dengan satunya. Soalnya apa? Satu pemikiran orang dengan pemikiran orang lain itu berbeda. Bukan masalah framing atau apa. Emang kenyataannya seperti itu, ya kan? Nah, abis itu akunya kalau urusan aku ya udah, yang penting aku. Kalau orang lain nggak peduli gitu loh. Kalau emang orang lain nggak sama pikirannya sama aku, kenapa aku kok tanya-tanya Islam mulu? Nah, kan urusan aku, hak aku kan gitu. Terus yang penting aku nggak mencampur adukan antara agama satu dengan yang lainnya. Kalau urusan mereka nggak setuju ini itu urusan mereka aja sendiri kan kayak gitu. Itu aku. Tapi gini Mbak, kalau Mbak dari kecil berpikir 1 tambah 1 itu 15, kira-kira kita punya kewajiban nggak sesama manusia untuk enggak Mbak Berta, 1 tambah 1 itu 2 bukan 15. Betul nggak? Kan balik lagi ke omonganku yang awal, pikiran orang kan berbeda-beda. Ya sudah. Tapi Kalau pikiran orang seperti itu ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya kalau untuk Mbak Berta biarin aja dia pikir 1 tambah 1 15 gitu ya? Berdua amat. Yang penting akunya mau kayak mana, pengennya pengertiannya kayak mana kan itu ya udah pengertianku sendiri. Yang penting ada jawabannya. Setiap aku bertanya kan ada jawabannya nih. Mesti nggak ada jawabannya ya udah. Iya. Kayak Iya nggak gitu. apa-apa 1 tambah 1 15 juga nggak ada masalah. Yang penting singkat padat sate nggak? Mantap. Ya, serahlah Bang Jibril. Haleluya. Oke. Ya udah, Bang Fandi aku pamit turun ya. Udah dijawab Bentar dulu deh, semua. Bentar, ini ada juga pertanyaan dari teman Kristen ini. Apa? Kalau kita mengatakan Bible itu bukan firman Tuhan, kata dia menghujat. Kata dia. Kan bukan kataku kan? Nah, Serahlah. menurut Berta kalau saya katakan Bible itu bukan firman Tuhan, kayak mana tanggapannya? Ya terserah Bang. Tapi kami bisa buktikan secara akademis Gak bahwa apa-apa. Bible itu bukan Kan firman balik Tuhan. lagi ke pikiran, ke omonganku yang awal. Pikiran satu orang dengan orang lain itu berbeda. Jangan hanya diimanin saja. Oh iya betul Bible firman Tuhan. Buktinya mana?
Kan minimal harus menunjukkan datanya. Ini loh Bang Fandi dasarnya. Kami mengatakan Bible itu adalah firman Tuhan. Ini loh dasarnya. Nah contoh kayak Islam. Contoh kayak Bang Jibril. Bisa membuktikan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Ada dasarnya. Gitu. Nah kalau ST mau naik silakan dek. Biar ditunjukkan bahwa Bible itu bukan firman Tuhan. Ini dari... Tanya ke yang Silakan. tanya aja. Jangan bertanya yang bukan yang aku tanya. Seperti itu kakak-kakak. Iya nggak apa-apa. Biar edukasi juga kan. Biar belajar juga kan. Enggak, Gimana? tapi balik lagi ke Mbak Berta tadi. Mbak Berta, kan kita sama-sama tahu ya. Ya turun pula.